Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Is Aziza. Saya perwakilan dari kelas 11 IPA 5 dalam lomba debat bulan bahasa dengan topik kewajiban penguasaan bahasa Indonesia bagi turis asing. Saya di sini sebagai tim kontra atau tim oposisi. Alasan saya menjadi tim kontra atau tim oposisi adalah karena menurut saya warga asing yang datang ke Indonesia hanya untuk berlibur tidak diwajibkan untuk menguasai bahasa Indonesia dikarenakan akan menurunkan minat warga asing untuk datang ke Indonesia dan menurunkan pemasukan negara Indonesia dalam bidang pariwisata. Kecuali jika warga asing tersebut memutuskan untuk menetap di Indonesia karena mereka sudah merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk warga asing yang melakukan perjanjian dengan lembaga Indonesia, Institut Republik Indonesia, lembaga swasta, dan perseorangan negara Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang 31 Republik Indonesia Ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Dan ayat 2 yang berbunyi, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak tersebut dan atau bahasa Inggris. Jika kita baca dengan seksama, pada pasal 31 Republik Indonesia ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa perjanjian yang dilakukan dengan warga Indonesia dan warga asing tidak hanya dituliskan dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga menggunakan bahasa asing atau bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Kesimpulannya, warga asing yang berlibur ke Indonesia tidak diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali jika warga asing tersebut memutuskan untuk menetap di negara Indonesia karena mereka merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk warga asing yang melakukan perjanjian dengan warga Indonesia, lembaga negara Indonesia, Institut Republik Indonesia, ataupun lembaga swasta. Namun dengan syarat perjanjian tersebut ditulis tidak hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan bahasa asing dari negara tersebut ataupun bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Pasal 31 Republik Indonesia Ayat 1 dan 2. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.